teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara membuat dan menggunakan aplikasi media pembelajaran biologi berbasis PPT Virtual Lab. Check it out. Selamat datang di media pembelajaran biologi dengan konsep lab virtual. Di sini, kamu akan menjelajahi berbagai praktikum biologi secara interaktif, aman, dan mudah dipahami. Pembelajaran ini dirancang untuk membantumu memahami konsep-konsep dasar biologi, teknik laboratorium, hingga analisis hasil praktikum tanpa harus berada di laboratorium fisik. Teman-teman, seperti ini merupakan tampilan awal ketika kita sudah membuka presentasi PowerPoint untuk melakukan uji di laboratorium virtual. Nah, tampilan ini sudah kita sesuaikan dengan tema praktikum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan biologi. Contohnya saja di sini ada paru-paru, di sini ada gambar hati, dan lain-lain seperti yang bisa kita lihat. Lalu bisa dilihat juga di bagian kanan bawah terdapat ikon bulat yang berisi seperti lambang lebih besar dari jika dalam matematika. Ya, jadi lambangnya seperti ini. Nah, ini merupakan berfungsi sebagai tombol next atau tombol yang bisa menghantarkan kita pada slide selanjutnya. Nah, teman-teman, tetapi perlu diketahui terlebih dahulu nih, semua icon penting yang ada dalam laboratorium virtual ini itu bisa dipencet dan menghantarkan kita pada slide sebelumnya atau selanjutnya. Itu ketika kursor yang kita kendalikan berubah menjadi gambar tangan atau jari. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, seperti ini bisa kita lihat pada tombol next-nya. Itu kan dia ada gambar tangan seperti tangan. Nah, beda lagi kalau kita ke ataskan ini kan berubah menjadi panah. Nah, ketika ia bergambar seperti panah, itu tidak bisa menghantarkan kita pada slide selanjutnya atau sebelumnya. Jadi tidak bisa untuk mengklik gambar-gambar yang ada di gambar. Lalu langsung saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide yang berisikan pengenalan. Mengenal lebih dekat apa sih uji yang akan kita lakukan pada kali ini. Nah, uji yang kita lakukan pada kali ini yaitu uji enzim pada hati ayam. Di sini akan terdapat informasi penting sebelum kita melakukan uji pada hati ayam. Lalu kita klik satu kali untuk memunculkan tombol next yang ada di kanan bawah. Kita next. Nah, setelah itu kita akan bertemu dengan slide yang berisikan instruksi, di mana pada slide yang berisikan instruksi ini terdapat instruksi yang bisa kita baca di bagian atas sini. Nah, instruksi ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keselamatan diri dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Seperti yang kita tahu, APD atau alat pelindung diri itu merupakan hal yang harus dilakukan untuk seluruh orang, mau itu laboran, praktikan, asisten laboratorium, semua harus menggunakan APD sebelum memasuki laboratorium. Lalu di bawahnya sini terdapat macam-macam APD seperti jas laboratorium, latex, dan masker. Nah, untuk alat tulis ini sebagai pelengkap kita dalam melakukan pengamatan. Biasanya untuk mencatat ataupun menulis informasi-informasi penting yang mungkin dibutuhkan pada saat kita melakukan pengamatan. Lalu contohnya saja kita akan pencet pada bagian gambar jas lab di sini. Nah, di sini itu akan muncul keterangan apa sih itu jas lab dan fungsi-fungsi dari jas laboratorium ini. Nah, pada bagian fungsi jas lab ini bisa kita pencet lagi dan ini akan menghantarkan kita pada slide fungsi yang lebih lengkap. Kita coba. Yang pertama ini untuk perlindungan diri. Nah, seperti ini. Penjelasan fungsinya lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan pada slide sebelumnya. Lalu untuk kembali bisa kita klik tombol back di sebelah kiri bawah. Dan ini mekanismenya sama untuk latex dan masker serta alat tulis. Ini masing-masing bisa dipencet-pencet seperti pada jas laboratorium tadi. Kita next.
Nah, di sini di slide selanjutnya juga berada instruksi. Hal-hal apa sih yang dilarang pada saat kita di laboratorium? Contohnya seperti membawa makanan dan minuman, berisik, serta peraturan yang harus kita patuhi selama melakukan pengamatan di laboratorium. Kita next. Nah, pada slide selanjutnya, ini membawa kita lebih dekat lagi dengan praktikum yang akan dilaksanakan. Kita tekan next. Dimana di sini bisa kita lihat ini memunculkan beberapa menu praktikum yang akan kita lakukan pada kali ini. Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita akan melakukan uji enzim pada hati ayam atau uji katalase. Lalu di sini ada menu praktikum. Yang pertama kita nanti akan melakukan pretest atau tes yang dilakukan sebelum kita melakukan pengamatan. Lalu di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada langkah kerja yang akan kita ikuti instruksinya. Kita next. Nah, selanjutnya kita beralih ke langkah kerja. Di sini bisa dilihat terdapat 8 langkah kerja yang bisa kita lihat secara urut dari langkah kerja yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ini kan kursornya berbentuk tangan. Ini tandanya kita bisa memencet atau mengklik sehingga kita bisa dialihkan pada slide selanjutnya yang lebih lengkap tentang langkah kerja yang pertama, misalnya. Nah, tapi sebelum itu, sebelumnya coba perhatikan animasi atau gambar yang dengan otomatis bergerak mengikuti perintah atau instruksi dari langkah kerja yang pertama. Jadi nanti setelah kita mengklik itu terdapat animasi tapi hanya terulang 2 kali. Contohnya saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini tadi kan adegannya ya, memotong hati ayam dengan ukuran tertentu tadi kan dibelah jadi 2. Lalu gambarnya hati ayam tadi kan masuk ke dalam mortar atau alu. Nah, ini berarti untuk menghaluskan dengan mortar dan alu dan menambahkan dengan aquades. Lanjut. Lalu untuk langkah kerja yang kedua di sini ada menyiapkan 3 tabung reaksi. Lalu next. Langkah kerja yang ketiga yaitu memasukkan 2 ml larutan hati ke dalam tiap tabung reaksi. Nah, jadi bisa dilihat di sini terdapat animasinya. Setiap tabung itu ia akan ditetes oleh larutan hati tadi. Next. Lalu langkah yang keempat menambahkan 2 ml H2O atau air. Nah, di sini H2O-nya. Lalu HCl-nya nanti di sebelah kanan. Nah, ini kan tadi gambarnya dia mengambil HCl. Next. Nah, sama seperti langkah kerja yang keempat tadi, di sini kita akan mengamati gelembung pada tiap tabung reaksi. Nah, bisa dilihat di sini di setiap tabung dia akan memunculkan animasi yang memperlihatkan gelembung-gelembung. Next, ini sama sampai langkah kerja yang terakhir. Nah, di sini ada pretest yang digunakan untuk mengasah kemampuan para siswa. Kita pilih pretest. Di sini kami menyediakan 4 tes atau pretest untuk praktikum di laboratorium virtual. Di sini ada contoh tes yang pertama, apa itu fungsi enzim katalase dalam sel. Nah, untuk menjawabnya di sini ada 4 pilihan. Seperti A, mengubah glukosa menjadi energi, B, mengeluarkan hidrogen dan peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, semisal kita ingin memilih jawaban A kan nggak tahu itu jawabannya benar atau salah. Nah, nanti akan muncul jika jawaban kita kurang tepat. Di sini akan dijelaskan mengapa jawaban itu kurang tepat. Seperti contohnya jawaban A tadi kan tidak tepat. Di sini akan dijelaskan
proses perubahan glukosa menjadi energi itu tidak melibatkan rangkaian panjang reaksi dan banyak enzim lain. Nah, semisal kita ingin menjawab jawaban B. Jawaban B itu benar. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini, menandakan jawaban kita itu benar. Nah, begitu pula dengan tes yang kedua. Baik, di sini ada menu praktikum yang kedua, yaitu alat dan bahan. Kita tinggal klik alat dan bahan ini jika ingin mengetahui alat dan bahan yang digunakan pada praktikum uji katalase ini. Nah, di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada tabung reaksi. Alat yang kedua itu bisa diklik angka di sini. Nah, baru ada muncul alat dan bahan yang digunakan, yaitu mortar dan alu. Begitupun alat dan bahan selanjutnya. Sampai alat dan bahan yang terakhir. Sih caranya kita buat virtual lab ini. Nah, di sini tuh PPT ini yang kami buat dan elemen-elemennya ini kami buat di Canva, seperti cara buat PPT kayak biasanya itu loh di Canva. Habis itu untuk yang tombol-tombolnya ini itu kami buatnya di PowerPoint ini. Caranya itu kan ini dipencet kan. Kita buatnya di insert plus icon. Nah, ini kan muncul kan, kita bisa pilih nih mau yang icon mana aja. Nah, kami itu buatnya di sini. Terus tinggal pencet aja insert kalau sudah dipilih. Lalu untuk membuat si icon ini bisa hyperlink atau pindah ke slide yang kita inginkan, itu caranya itu ini kan sudah dipencet kan, terus animation, ini diklik ya animation style ini. Terus untuk kami itu membuat si ikonnya ini bisa pindah ke slide yang kita inginkan, itu caranya ini kan dipencet si icon ini, terus insert kan, insert, pencet yang link ini agar bisa di hyperlink, terus kita tinggal pilih mau ke slide berapa aja, misal di next slide ke 17 atau 19 atau 20 gitu, langsung ke slide yang ini juga bisa. Terus tinggal pencet si oke ini. Kalau mau di last slide juga bisa. Nah, selanjutnya yang bagian ini juga sama. Bentar. Yang bagian just lab terus latex ini juga sama, ini dipencet terus pilih seperti tadi juga. Terus gimana sih caranya kita supaya yang si tombolnya ini itu bisa ada animasinya. Nah, caranya itu kita akan pencet si tombol ini, lalu kita pilih animation. Di situ pilih aja di sini mau yang kayak gimana, jadi tombolnya itu bisa muncul beranimasi, jadi bisa membuat siswa itu menjadi tertarik gitu loh, lebih menarik lagi PPT-nya seperti itu. Ini tinggal dipencet, nah nanti sudah teranimasi sendiri pada saat ditayangkan si PPT-nya. Nah, selanjutnya untuk membuat icon next, icon back, icon home ataupun icon menu, kita menggunakan aplikasi yang bernama Figma. Nah, Figma ini bisa digunakan untuk mengedit desain gambar atau logo ataupun membuat gambar yang interaktif, seperti misal ketika kita ingin
membuat gambar donat, tetapi ketika dipencet itu dia akan memunculkan topping, itu bisa. Jadi seperti itu. Itulah media pembelajaran yang telah kami buat. Terima kasih, Mas Juri.